Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baiklah anak-anak kami khusus di kelas 12 SMK. Hari ini kita akan mempelajari bab 5 tentang perkembangan peradaban Islam di dunia. Tujuan kita mempelajari materi ini yang pertama adalah untuk menjelaskan perkembangan peradaban Islam di dunia. Yang kedua untuk mengidentifikasi bukti-bukti sejarah peradaban Islam di dunia. Yang ketiga untuk menjelaskan biografi tokoh peradaban Islam di dunia. Yang keempat menganalisis perkembangan peradaban Islam di dunia. Dan yang kelima menganalisis hikmah yang terkandung dalam perkembangan peradaban Islam di dunia. Untuk pertama kita akan membahas tentang peradaban Islam di benua Asia. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya agama Islam ini lahir pada abad ke-7 Masehi, yaitu tepatnya di wilayah Asia Barat, kota suci Mekah, Arab Saudi. Dari kota suci inilah Islam menyebar dari penjuru dunia, termasuk di Asia Tenggara, termasuk kita di Indonesia, termasuk juga kita di kota Medan, Sumatera Utara. Keadaan peradaban Islam di salah satu negara Asia Selatan, yaitu Pakistan atau Republik Islam Pakistan. Jadi di Asia Selatan ada negara yang bernama Pakistan yang berbatasan dengan Iran di bagian barat. Jadi negara ini berpenduduk umat Islam hampir 97% dari seluruh populasi penduduknya. Di Pakistan ini sudah berdiri beberapa perguruan tinggi yang bernama ada Universitas Baluchistan, Universitas Pertanian Faisalabad, dan beberapa fakultas-fakultas universitas lain yang dapat menjadikan perkembangan suatu peradaban agama Islam di sana. Untuk budaya keilmuan yang dimiliki oleh Pakistan telah melahirkan beberapa sejumlah ilmuwan muslim. Yang paling pertama yaitu kita kenal bernama Muhammad Iqbal. Yang kedua ada Abu A'la Al-Maududi. Ada yang ketiga Muhammad Sharif. Dia termasuk pendiri Pakistan Philosophical Congress. Kemudian juga ada Khadir, ya, salah satu pendiri Pakistan Philosophical Congress, dan juga beliau sebagai penulis buku Islamik. Ada yang kelima Dr. Abdus Salam. Beliau penerima hadiah Nobel di bidang fisika tahun 79. Dan yang keenam ada Fazlur Rahman, guru besar ilmu agama Islam di Universitas Chicago, Amerika Serikat sekarang ini. Kemudian yang kedua, peradaban Islam di benua Eropa. Ketika kita mendengar di benua Eropa, hal yang paling pertama kita dengar adalah Islam di Andalusia. Jadi kita Islam ini pernah berjaya hampir 800 tahun, ya, kurang lebih, atau disebut sebagai 8 abad, dan pemerintahan umat Islam di beberapa pulau lainnya. Bagian seperti di Perancis Selatan, kemudian juga di Sicilia, dan juga di Italia Selatan. Tetapi kekhalifahan Muslim di Andalusia itu berakhir pada tahun 1492. Sesudah penguasa Kristen, ya, yang memaksa khalifah terakhir dari dinasti Bani Umayyah kedua, Abu Abdullah, itu namanya. Jadi ke dinasti Bani Umayyah yang kedua, akhirnya umat Islam yang di Spanyol dihadapkan pada 3 pilihan. Yang paling pertama adalah masuk Kristen, yang kedua keluar dari Spanyol, atau yang ketiga dibunuh. Mereka banyak yang meninggalkan Spanyol, ya, dan pindah ke benua Afrika lainnya. Bahkan ada juga yang di benua Amerika. Jadi pada abad ke-9, abad ke-11, bangsa Norman di Sicilia dan Italia Selatan telah menaklukkan pemerintah Islam di Mediterania, wilayah Perancis Selatan dan juga Italia Selatan. Kemudian juga ada masa penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13, yaitu penguasa Mongol, yakni dinasti Khan beragama Islam yang kekuasaannya berpusat di sungai Volga sebelah utara laut Kaspia dan juga Laut Tengah. Jadi itu juga menjadikan salah satu kekaisaran, bahkan mereka menyebar ke berbagai wilayah, termasuk kekaisaran Rusia, membangun koloni dan berbagai tempat. Jadi mereka menjadi penduduk Finlandia, sehingga Polandia dan Ukraina menjadikan salah satu tempat wilayah bagian Islam di sana. Kemudian yang ketiga ada masa ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi sekitar abad ke-14 dan 15, wilayah Balkan di Eropa Tengah, akibat ekspansi tersebut sampai sekarang
terdapat kaum muslim yang keturunan dari Turki, Rumania, Yunani, Bosnia dan lain sebagainya di bagian Asia. Di Albania umat Islam merupakan penduduk mayoritas tersebut. Kemudian yang keempat poin tersebut adalah masa kaum imigran muslim yang berasal dari negara-negara Arab Saudi, Jazirah Arab maksud saya, benua Eropa, yang memasuki benua Eropa itu setelah Perang Dunia Kedua. Jadi terutama ke negara-negara industri seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. Itu termasuk dari perkembangan peradaban Islam di sana. Peradaban Islam di Spanyol, jadi penduduk Muslim yang bermukim di Spanyol, di Andalusia, terdiri dari keturunan umat Islam, ya, dari kaum imigran pencari kerja yang bertempat tinggal di Spanyol hanya sementara. Itu tahun 1492. Dan kaum imigran yang menetap di Spanyol, jumlah mereka menurut catatan seorang peneliti, Jongen S. Nielsen, pada tahun 90 sebesar 250.000 orang. Mereka berasal dari Maroko, Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, dan juga Asia Tenggara. Nah, kemudian pada tahun 92, ini penting, terdapat kesepakatan antara pemerintah Spanyol dan juga pemerintah Comisión Islámica España, yaitu Komisi Islam Spanyol. Ada beberapa 5 poin yang penting. Yang paling pertama di sini adalah Muslim diizinkan untuk memberikan pelajaran agama Islam di sekolah negeri ataupun swasta. Yang kedua, Muslim diberikan izin membangun sekolah yang dikelola sendiri. Yang ketiga, pemberian izin melaksanakan ibadah di angkatan bersenjata, rumah sakit, dan juga penjara. Yang keempat, mendapatkan keringanan pajak. Dan yang kelima, pemberian izin merayakan hari raya keagamaan dan difasilitasi. Ini termasuk toleransi dari beragama, sehingga sampai sekarang ini menjadikan semua boleh beragama, Islam, Kristen, dan lain sebagainya, menjadikan kelompok peradaban. Kalau tidak ada peradaban dalam sejarah ini, maka tidak adalah perkembangan dari setiap agama tersebut. Peradaban Islam di Perancis. Di Perancis jumlah penduduk muslimnya itu hampir mencapai 7% dari total penduduk yang ada. Mereka itu berasal dari mayoritas Aljazair, Maroko, Tunisia, Afrika, dan wilayah Laut Hitam, dari beberapa Timur Tengah lainnya seperti Mesir, Lebanon, Suriah, Yordania, dan juga Irak. Dan juga termasuk dari Asia Tengah, ya, Turki, ada Iran, Afghanistan, dan juga Pakistan. Jadi di Prancis pun di sana, termasuk di Paris, ya, mereka di sana itu sudah mendirikan organisasi Islam, termasuk organisasi Jamaah Tabligh wa Dakwah, ya. Tentang dakwah, tentang iman, tentang komunitas, tentang regulasi, tentang kekompakan remaja, tentang keilmuan majelis, mereka sudah mengisi di sana. Terkadang mereka lebih semangat yang minoritas muslim di sana daripada kita yang mayoritas, sehingga ini menjadikan salah satu iktibar untuk kita selalu menebarkan agama Islam. Jadi keberadaan muslim di Perancis selain ditandai banyaknya organisasi Islam, itu juga ditandai yang pertama masjid banyak sudah didirikan, pemukiman warga muslim, dan sekolah-sekolah untuk warga muslim lainnya. Yang kedua, wanita makin banyak yang berjilbab di jalan. Wanita-wanita sana tidak lagi ada liberal, sudah diizinkan wanita muslim untuk memakai jilbab di sana. Yang ketiga, ada kegiatan pameran buku-buku Islam di Perancis. Ini menjadi salah satu menarik di Perancis, ya, termasuk juga di kota-kota ternama di sana. Mereka itu membuat pameran, ya, ataupun membuat suatu acara yang menjadikan momen terpenting, bazar maksudnya. Itu menjadikan pameran tersebut, bazar tersebut, ada jual-jual buku Islam, sehingga ini menjadi penambah semangat untuk dalam kegiatan agama yang positif. Keempat, toko-toko makin banyak yang menyediakan makanan yang halal. Jadi kita tidak khawatir lagi kalau kita ke Paris, ke Prancis, ataupun ke tempat lainnya bagian Eropa sana. Ketika kita muslim yang sedang healing ke sana, banyak makanan-makanan yang ada label halalnya. Dan yang kelima, berkembangnya beberapa kelompok tarekat, ya, kelompok sufi, seperti tarekat Qadiriyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Naqsabandiyah, dan juga tarekat Bakhtashi. Itu menjadikan salah satu toriko jalan sehingga kita untuk lebih dekat kepada Tuhan kita. Jadi selain di Spanyol, di Perancis, kaum muslim di benua Eropa juga terdapat negara-negara lainnya, ya, seperti Inggris, Jerman,
Belanda, Belgia, Swedia, Denmark, Norwegia, Swiss, Australia dan juga Italia. Baik dari segi kuantitas dan juga kualitas, keberadaan kaum muslim di negara tersebut semakin meningkat. Yang ketiga, peradaban Islam di benua Afrika. Jadi di benua Afrika ini ketika Rasulullah masih hidup pada tahun ke-5 kenabian ya. Jadi Nabi ada memerintahkan beberapa orang sahabatnya. Ada sebanyak 15 orang, 11 laki-laki dan 4 perempuan. Untuk ditunjukkan berhijrah atau pindah ke negeri Habasyah namanya, yaitu Ethiopia. Hijrah ini dipimpin oleh yang bernama Utsman bin Maz'un dengan maksud untuk menghindari penyiksaan dan menyelamatkan dari kaum kafir Quraisy serta mendakwakan agama Islam. Ini hal yang menarik di Afrika dan juga Amerika Serikat. Salah satu alasan umat Islam ataupun dakwah Islam berkembang di sana karena ada terjadinya perbudakan, ada penyiksaan, ada penindasan. Sehingga Islam itu melarang keras adanya penyiksaan, perbudakan. Disitulah semakin untuk mengangkat derajat manusia, karena pada dasarnya manusia ini sangat tinggi derajatnya. Pada tahun ke-6 Hijriah, nah, 1 tahun kemudian ya, Nabi mengutus sahabatnya yang bernama Hatib bin Abi Balta'a untuk menyampaikan surat dakwah, yaitu seruan Islam ya, kepada Muqawqis, yaitu penguasa Mesir, gubernur Romawi Timur. Jadi ketika itu juga Umar bin Khattab menjadi khalifah ya. Amr ibnu As sebagai panglima perangnya, Mesir dapat dibebaskan dari penjajahan bangsa Romawi yang waktu itu dikuasai oleh Muqawqis, gubernur Mesir yang diangkat oleh Kaisar Romawi. Jadi pada abad ke-7 dan juga abad ke-8 Masehi, Islam menyebar ke negara-negara Afrika. Jadi penyebaran Islam di benua Afrika tidak terlepas dari persaingan antara Islam dan juga agama lainnya, serta antara Islam dengan westernisasi. Di Afrika, yang pertama Mesir ya. Mesir itu sebagai salah satu negara agraris yang menghasilkan kapas, padi-padian, sayur mayur dan tebu. Sehingga dan juga buah-buahan, dan juga terdapat industri tekstil lainnya, termasuk juga pariwisata, kimia, baja, semen dan pupuk. Jadi negara ini besar jasanya bagi kemajuan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan, termasuk juga ilmu pendidikan dan juga ilmu kebudayaan. Hal ini ditandai dengan didirikannya berbagai perguruan tinggi, dan yang tertua adalah namanya Universitas Al-Azhar di Kairo, yang pendirinya itu oleh Syekh Jauhar Al-Khatib As-Sakili pada tanggal 7 Ramadan 361 Hijriah. Yang kedua, Aljazair. Aljazair ini, negara Aljazair ini terletak di Afrika Utara ya. Bentuk pemerintahannya ialah republik. Adapun ibu kotanya adalah namanya Alzir, dan bahasa resminya bahasa Arab, dan juga sebagian juga bahasa Perancis. Penduduk muslim di sana sekitar 99,1%. Dan seluruh penduduk Aljazair itu diperintah oleh bangsa Romawi. Jadi masa kebangkitan Aljazair ini ditandai dengan hal-hal berikut. Yang pertama, terbuktinya adanya kegiatan generasi muda yang mengadakan kegiatan kajian Islami. Ada juga yang memakmurkan masjid. Yang kedua, ekonomi direncanakan secara sistematis dengan menggunakan kekuatan industrial. Yang ketiga, hasil pusat latihan imam yang diselenggarakan di Meftah sebelah utara Alzir, dan juga Universitas Teknik ultra modern dibangun di Oran. Yang ketiga, Tunisia. Nah, Tunisia sampai sekarang ini Islamnya 99,4%. Ya, semenjak ini Tunisia diperintah oleh penguasa-penguasa Islam. Pada tahun 1881 namanya Muhammad Sadiq, raja dari kerajaan Husainiyah, menyerah pada Prancis. Nah, sejak inilah Tunisia menjadi jajahan Prancis sampai dengan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1956 Masehi. Dalam sejarah perkembangan Islam di Tunisia, mereka mempunyai peranan besar melalui lembaga pendidikan namanya Jami'ah Zaitunah, yang kemudian berubah menjadi Institut Ilmu-Ilmu Islam. Jadi kader ulama diberikan pendidikan dan pelatihan agar menjadi ulama besar. Mereka di sana dibimbing, dilatih agar mereka tidak bodoh
dididik dengan pendidikan Islam, dididik mulai sejak dini agar mereka itu tidak ketinggalan dengan prediksi-prediksi zaman saat ini. Kemudian yang keempat, peradaban Islam di benua Australia dan juga Pasifik ya. Islam juga masuk di Australia dan juga di Pasifik dibawa oleh kaum muslimin imigran yang berasal dari Turki. Jadi Australia yang membawa Islam itu orang Turki, orang Mesir, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Ada juga yang berasal dari Pakistan, India, dan juga dari Indonesia. Jadi umat Islam di Australia tersebut tersebar di berbagai negara-negara. Di benua Australia terdapat organisasi Islam dan masjid-masjid yang didirikan oleh sekelompok umat Islam berdasarkan asal negaranya. Jadi mereka juga membentuk sebuah organisasi Islam bertaraf nasional. Ada namanya Australian Federation of Islamic Council ataupun AFIC ya, yang tugasnya melaksanakan koordinasi khususnya dalam dakwah Islam yang di seluruh wilayah benua Afrika, Australia. Yang kedua adalah penyelenggaraan pernikahan secara Islam bertempat di masjid atau Islamic Center. Yang ketiga, bekerja sama dengan pemerintah dalam penyembelihan hewan kurban dan lainnya yang dagingnya diekspor ke negara-negara lainnya. Dan ada yang keempat, hukum-hukum yang menyangkut keluarga seperti perkawinan, perceraian, kuburan Islam, hari libur, dan hari besar Islam agar diakui oleh pemerintah. Yang kelima, peradaban Islam di benua Amerika. Jadi Islam di benua Amerika tidak dapat diketahui secara pasti kapan masuknya. Namun ada yang menduga Islam telah memasuki benua Amerika sebelum pelaut Portugis yang bernama Christopher Columbus. Jadi sebelum Columbus datang ke benua Amerika, Islam sudah tersebar di wilayah Amerika Serikat tersebut, di benua Amerika. Itu terjadi pada tahun 1492 Masehi. Bukti kebenaran tersebut sampai sekarang saat ini masih diselidiki ya. Jadi sejumlah kaum muslimin dari Spanyol yaitu Andalusia ikut dalam pelayaran para pelaut Spanyol dan Portugal dalam pengembarannya. Jadi ada menemukan dari benua Amerika tersebut. Jadi pada tahun 1875 Masehi sampai sekarang kaum imigran muslim memasuki benua Amerika yang berasal dari Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan juga Mesir. Jadi mereka negara-negara itu yang membawa ajaran agama Islam di sana. Jadi kegiatan-kegiatan kaum muslim yang di benua Amerika itu yang tercatat di buku sejarah adalah yang pertama membangun masjid dan pusat-pusat keislaman. Jadi kegiatan Islam seperti Maulid dan juga lain-lainnya itu sudah dibuat ataupun diselenggarakan di sana. Jadi menurut laporan Stephen Borbuza, seorang wartawan muslim ya dari Amerika Serikat, di seluruh Amerika Serikat terdapat 1.200 masjid. Jadi mempunyai tempat sholat Jumat yang luas ya, sekolah-sekolah juga, toko-toko buku Islam, klinik, kamar mayat, tempat pemakaman ya, lapangan rekreasi, dan juga fasilitas dapur dengan makanan yang halal, dan juga pusat-pusat Islam. Ya, jadi ada difasilitasi di sana. Kedua, membentuk organisasi Islam. Jadi pada tahun 1952 mendirikan IMS, International Muslim Society. Jadi masyarakat Muslim internasional. Supaya apa? Supaya berkelompok. Karena kita harus berkelompok. Apabila runtuhnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita, maka hancurlah suatu negara, hancurlah suatu agama, maka perlulah ada persaudaraan kelompok agar jangan kita saling benci, jangan kita saling menghasut, menghardik, menjatuhkan. Karena kalau kita menjatuhkan orang itu sama saja kita menjatuhkan diri kita sendiri. Yang ketiga, ada para mahasiswa Muslim pada tahun 1963 berkumpul di universitas mendirikan himpunan mahasiswa Muslim yang bernama Muslim Student Association. Apa ya pula bang ini? Ya, jadi mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk mempelajari Islam dalam konteks modern. Yang kedua, ada mendirikan organisasi International Islamic Federation of Student, federasi organisasi mahasiswa Islam, dan juga lainnya.
Kedua, ketiga MSI itu mendirikan Islamic Medical Association, himpunan kedokteran Islam pada tahun 1967. MSA mendirikan organisasi, jadi banyak organisasi yang diberikan, yang dilakukan orang sana. Umat Islam kulit hitam di Amerika Serikat itu Muslim yang kulit hitam jumlahnya cukup besar. Jadi orang-orang kulit hitam di sana jangan dikatakan agama lain, mereka juga Islam. Ya, kaum Muslim kulit hitam di Amerika banyak di sana. Akhirnya organisasi itu ada dibuat, namanya Black Muslim, Muslim yang hitam, begitulah, ya kan? Karena dalam sejarah ini ya, yang juga dikenal dengan sebutan NOI, kaum Muslim kulit hitam. Nah, jadi atas prakasa Wallace Ford Muhammad didirikanlah organisasi Black Muslim. Jadi Black Muslim ini membuka markas besar di Chicago. Nah, kalau yang belum pernah ke sana lah. Saya pun belum pernah ke sana. Jadi banyak orang Islam yang termasuk di bagian komunitas itu menjadikan. Jadi ini menjadikan salah satu inspirasi kepada kita agar semua kita lebih giat untuk membangun komunitas, membangun organisasi Islam, berkelompok, jangan saling menjatuhkan, jangan saling berpecah belah. Karena kekuatan umat Islam terletak pada persaudaraannya. Jadi kegiatan-kegiatan Islam di Amerika Serikat itu bukan sedikit. Ya, majelis-majelis di sana itu banyak. Bahkan di sana itu terlihat masjidnya bersih. Mereka lebih banyak mengamalkan ajaran agama Islam dibanding kita. Kemudian juga di perbatasan di bagian dekat dengan Amerika Serikat ya, di Kanada jumlah umat Islamnya cukup banyak. Hal ini ditandai dengan adanya masjid hampir di setiap kota besar. Nah, Kanada ini termasuk negara besar juga, negara luas juga, mengalahkan negara Indonesia ya. Oke, baik, itu aja yang perlu disampaikan. Jadi tentang peradaban perkembangan Islam di beberapa negara ya di dunia. Islam itu mendunia semuanya. Al-Islamun sholihun likulli zamani wal makan. Islam itu sempurna, dia akan mengikuti zaman dan keadaan. Jadi kita di negara Indonesia mayoritas Islam di sini. Mari sama-sama kita lebih semangat lagi menyebarkan agama Islam, mendakwakan agama Islam, mengikuti dan mengamalkan nilai Islam agar kita menjadi orang-orang yang Islami betul-betul, orang-orang yang menjadikan sukses ke depannya. Karena kita malu dengan orang-orang yang minoritas di sana, mereka lebih semangat untuk melaksanakan ajaran-ajaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.